Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhida dengan NIM 22020010035, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas 4B. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul jenis-jenis layanan bimbingan konseling di sekolah. Tapi sebelum itu, kita perlu ketahui apa itu layanan konseling. Nah, jadi layanan bimbingan dan konseling adalah serangkaian langkah yang diberikan kepada klien sebagai respon dari masalah yang disampaikannya kepada konselor. Kemudian jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Pertama yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru terhadap lingkungan yang baru dimasukinya dan dikoordinasi oleh guru pembimbing dengan bantuan semua guru dan wali kelas. Adapun materi kegiatan orientasi yaitu pertama, pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah. Kedua, peraturan dan hak-hak serta kewajiban siswa. Ketiga, organisasi dan wadah-wadah yang dapat membantu dan meningkatkan hubungan sosial siswa. Keempat, kurikulum dengan seluruh aspek-aspeknya. Dan terakhir, peranan kegiatan bimbingan karir. Kemudian selanjutnya yaitu layanan informasi. Layanan informasi merupakan layanan yang memberikan berbagai informasi, baik informasi pribadi, karir, sosial, maupun belajar. Hal ini secara tidak langsung dapat menyelesaikan masalah yang dialami siswa secara keseluruhan. Kemudian ada 3 alasan utama mengapa layanan informasi diselenggarakan, yaitu pertama, membekali individu dengan berbagai macam pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi berkenaan dengan lingkungan sekitar, pendidikan, jabatan, maupun sosial budaya. Dan kedua, memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya. Dan ketiga, setiap individu adalah unik. Kemudian layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya sendiri, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Kemudian layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Layanan ini bertujuan agar siswa memperoleh tempat yang sesuai untuk pengembangan potensi dirinya. Kemudian layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan suatu layanan bantuan kepada siswa baik sendiri maupun kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Kemampuan atau kompetensi yang dipelajari merupakan satu unit konten yang di dalamnya berisi fakta dan data, konsep, proses, hukum dan aturan, nilai, persepsi, afeksi, sikap, dan tindakan. Kemudian layanan konseling individual. Layanan konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli atau klien. Tujuan dari konseling individual adalah membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan interioritasnya. Dan terakhir, layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada klien.
Isi dari kegiatan bimbingan kelompok terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial yang tidak disajikan dalam bentuk pelajaran. Layanan bimbingan kelompok merupakan sebuah bimbingan konseling yang bertujuan untuk membentuk pribadi individu yang dapat hidup secara harmonis, dinamis, produktif, kreatif, dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara optimal. Itulah tadi pemaparan materi yang berjudul jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Jika ada kesalahan kata, sekiranya mohon dimaafkan, kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.